Halo semua, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Mengapa saya minta kesehatan? Karena percuma kalau kita kaya tetapi sakit. Oke, untuk video kali ini saya akan membawa kasus dari kota Meksiko. Let's go! Blanca Arano Gutierrez merupakan wanita lajang berusia 51 tahun. Dia tinggal di kota Meksiko. Wanita ini merupakan lulusan sarjana hukum dan masih melanjutkan kuliah di bidang pariwisata. Blanca mempunyai keponakan yang bernama Clara, yang sangat dekat dengannya. Hubungan keduanya, bagai seorang ibu dan anak. Apa yang dialami oleh Blanca, baik suka maupun duka, selalu diceritakan kepada Clara. Blanca mempunyai hobi seperti bermain sepeda dan bermain game online. Saat pandemi COVID tahun 2020 mengharuskan setiap orang menjalani isolasi di rumah masing-masing. Blanca yang jenuh dengan kesendirian mulai menjelajah game online seperti Mobile Legends. Di dunia game, Blanca merasa seolah terhibur dan menemukan banyak teman. Salah satu teman yang dikenal Blanca adalah pria bernama Juan Pablo, berusia 37 tahun dari Peru. Awalnya, hubungan Blanca dan Pablo sebatas di game saja. Tapi kemudian, hubungan itu semakin akrab dan mereka mulai bertukaran no handphone. Pablo membuat sebuah halaman di Facebook tentang komunitas game dan mengikut sertakan Blanca sebagai adminnya. Hubungan keduanya semakin intens. Pada hari ulang tahun Blanca yang ke-50, Pablo memberi ucapan khusus melalui halaman Facebooknya. Dari pertemanan, hubungan Blanca dan Juan Pablo naik setingkat menjadi pacaran. Jarak yang jauh antara Peru dan Meksiko tidak menyurutkan perasaan cinta mereka. Karena rasa cinta yang tidak terbendung, keduanya memutuskan untuk bertemu. Rencananya, Juan Pablo yang mengunjungi Blanca di Meksiko. Entah halangan apa, membuat Blanca yang harus terbang ke Peru mengunjungi Juan Pablo. Blanca saat itu sedang dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Pandemi COVID membuat segala sesuatu berubah, termasuk keuangan. Namun Blanca tidak menyerah. Dia berusaha agar dapat memperoleh tiket terbang ke Peru. Semua yang dialami dan dilakukan Blanca tidak luput diceritakan kepada Carla, sang ponakan. Hingga dia mati-matian berusaha mendapatkan uang untuk menemui sang kekasih, Juan Pablo. Blanca bahkan rela menjual mobil yang digunakannya untuk bekerja. Selain mobil, beberapa barang lain pun ikut dijual agar memperoleh uang yang cukup. Setelah cukup uang, tepat pada tanggal 22 Juli 2022, Blanca melakukan perjalanan dari Meksiko menuju Peru. Blanca tiba di Bandara Jejas, ibu kota Peru, pada Selasa, tanggal 28 Juli pukul 2.45 menit. Dia dijemput oleh sang kekasih Juan Pablo, menuju sebuah apartemen yang ditinggali oleh Juan. Setiap hari, Blanca dibuat jatuh cinta oleh Juan. Perhatiannya, kasih sayangnya, menunjukkan betapa Juan juga sangat mencintai Blanca. Dia diajak oleh sang kekasih ke berbagai tempat wisata di Peru. Semua itu selalu ditunjukkan di media sosial Blanca. Selain itu, apa yang dialaminya selalu diberitahukan kepada Carla. Blanca mengatakan betapa dia sangat mencintai Juan Pablo. Dia diperlakukan istimewa oleh pacarnya. Namun satu hal yang diketahui keluarga adalah Blanca telah membeli sebuah ponsel baru berisi kartu Peru, tapi nomornya tidak dibagikan kepada keluarga. Ternyata kebahagiaan Blanca tidak berlangsung lama. 3 bulan kemudian, tepat pada tanggal 7 November, Blanca tidak mengirimkan pesan atau apapun kepada keluarganya. Hal ini terlihat ganjil, karena setiap hari Blanca selalu memberi kabar. Bahkan media sosial Blanca yang selalu aktif terlihat offline. Carla yang selalu mengetahui kegiatan bibinya itu, kemudian mengirim pesan lewat Facebook kepada Juan Pablo. Namun balasan Juan menambah kekhawatiran keluarga. Juan mengatakan Blanca memang tiba di Peru dan tinggal bersama dia. Namun Blanca merasa tidak puas dengan apa yang didapatnya di sana, sehingga wanita itu memutuskan kembali ke Meksiko. Juan juga mengaku sudah berhari-hari dia tidak mendapat kabar dari Blanca.
Semua yang diungkapkan Juan Pablo berbanding terbalik dengan cerita Blanca ke Carla. Kepanikan yang mendalam membuat Carla mengambil langkah mencari bibinya tersebut. Melalui media sosial Twitter, Carla menginformasikan orang hilang, yaitu Blanca, yang diketahui berangkat ke Peru dan menemui seseorang. Orang tersebut yang dicurigai mengetahui keberadaan terakhir Blanca. Postingan itu kemudian menjadi viral dan mendapat perhatian banyak orang. Mereka mendesak kepolisian Peru untuk mencari Blanca. Jawaban dari kepolisian Peru adalah Blanca merupakan wanita dewasa. Dia tahu apa yang dilakukannya. Lagian, tidak ditemukannya indikasi tindak kejahatan kepada Blanca. Kata mereka, Blanca datang ke Peru tanpa paksaan atau atas kemauannya sendiri. Pada tanggal 10 November, terjadi sebuah kehebohan di Pantai Ho. Nelayan yang sedang mencari ikan melihat burung banyak berkumpul di tepi pantai seperti sedang memakan sesuatu. Ketika mendekat, tampaklah potongan-potongan tubuh, mulai dari jari, lengan, dan kepala. Setelah dilaporkan, tidak lama kemudian, tim kepolisian bersama tim forensik tiba di lokasi itu. Mereka mulai mengumpulkan potongan-potongan itu. Setelah diidentifikasi, ada beberapa fakta yang didapat. Pertama, potongan itu merupakan seorang wanita berusia kira-kira 40 tahun. Kedua, sidik jarinya tidak terdapat di catatan kependudukan nasional Peru. Kemungkinan wanita ini merupakan warga negara asing. Dugaan awal polisi, wanita adalah Blanca yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Bukti yang menguatkan adalah pada potongan jari ada sebuah cincin yang masih melekat. Ketika dikonfirmasi kepada keluarga Blanca di Meksiko, mereka menyatakan itu benar cincin yang dikenakan Blanca. Terlihat di beberapa foto. Untuk memastikan secara benar, keluarga Blanca diminta ke Peru untuk identifikasi DNA. Selanjutnya pada tanggal 16 November, keluarga Blanca terbang menuju Peru. Sebelumnya, pada tanggal 11 November, di Muara Sungai, polisi kembali menemukan bagian tubuh yang sama persis dengan yang ditemukan di pantai. Bagian itu merupakan area dada dan perut, namun organ dalam sudah tidak ada. Dipastikan wanita ini dihabisi di tempat lain, lalu dibuang ke laut. Dengan ditemukan tubuh tanpa organ dalam, orang yang menghabisinya adalah orang yang paham mengenai kedokteran. Penemuan ini menyita perhatian media dan orang banyak. Mata mereka tertuju pada satu nama yang diposting Carla, yaitu Juan Pablo. Dia adalah orang terakhir yang diduga bersama Blanca. Melalui postingannya di media sosial, Juan Pablo menyangkal semua yang dituduhkan kepadanya. Dia mengatakan dia merupakan orang yang menolong Blanca di Peru. Tanpa dia, Blanca sudah menjadi tunawisma di kota itu. Hingga pada tanggal 13 November, Juan Pablo dipanggil untuk dilakukan penyelidikan. Namun selama pemeriksaan, Juan tetap bungkam dan tidak bersuara sama sekali. Beberapa tetangga Juan Pablo dipanggil sebagai saksi. Mereka mengatakan Blanca memang tinggal dengan Juan Pablo beberapa bulan terakhir. Mereka mengatakan Juan dan Blanca sangat romantis. Ada seorang wanita menyebut ada seseorang yang membeli kantong plastik besar beberapa hari sebelum Blanca dinyatakan hilang. Diduga plastik itu digunakan untuk mengangkut potongan tubuh. Polisi lalu melakukan penggeledahan di apartemen Juan Pablo. Di sana ditemukan koper wanita berbendera Meksiko. Selain koper, ditemukan juga jejak noda merah yang sudah dibersihkan. Jejak itu ditemukan di kamar mandi, tempat tidur, tas, dan berbagai tempat lain di apartemen itu. Ini diketahui dari sebuah tes leminol, yaitu tes yang mendeteksi keberadaan noda merah walaupun sudah dibersihkan. Penemuan ini menandakan Juan Pablo adalah orang yang terlibat dalam hilangnya Blanca. Pada tanggal 17 November, surat penangkapan kepada Juan Pablo dikeluarkan, yang merupakan satu-satunya pelaku hilangnya Blanca. Tindakan itu segera dilakukan, karena Juan Pablo ternyata memiliki kembaran. Dikhawatirkan, Juan Pablo menyamar sebagai kembarannya tersebut.
Juan Pablo kemudian berhasil ditangkap oleh tim kepolisian di sebuah villa di selatan El Salvador. Dia tinggal bersama seorang wanita, pasangan barunya. Selama penyelidikan, Juan Pablo kembali menyangkal tentang keterlibatannya dalam kasus hilangnya Blanca. Dia kemudian ditahan selama 72 jam. Berita ini sangat viral di media Peru. Semua membahas tentang Juan Pablo. Juan tetap menyangkal tentang keterlibatannya. Dia mengatakan, dia tidak berada di area di mana Blanca ditemukan, polisi harus menemukan pelaku sebenarnya. Kasus ini kemudian menjadi lain, ketika polisi menemukan sebuah akun TikTok yang memperlihatkan organ tubuh manusia seperti perut, pankreas, dan otak. Organ ini persis seperti organ yang hilang dari tubuh yang ditemukan di pantai. Dugaan lain kasus ini adalah perdagangan manusia. Ada bukti lain yang terkuak setelahnya adalah rekaman CCTV apartemen yang memperlihatkan Juan Pablo membeli cairan pembersih tepat di hari dia mengaku berada di tempat lain. Selain itu, Juan juga tidak hadir pada mata kuliah pada tanggal 6 sampai 8 November, hari di mana Blanca tidak terlihat lagi. Pablo ditahan dan dibawa ke persidangan. Dalam persidangan, keluarga Blanca mengaku, selama beberapa hari sebelum hilang, Blanca sering menghubungi keluarganya, namun dengan suara yang pelan, seperti takut didengar. Bukti lain yang terungkap adalah Blanca sempat menghubungi pihak maskapai penerbangan untuk membatalkan pesanan tiket pulang ke Meksiko dan meminta kembali uangnya. Bersamaan dengan proses peradilan itu, identifikasi DNA juga selesai, dan hasilnya adalah potongan tubuh itu milik Blanca. Juan Pablo tidak dapat mengelak lagi. Dia pun mengakui semuanya. Pada tanggal 23 November, Juan Pablo resmi ditahan selama 9 tahun. Keluarga, terutama Carla melalui Twitter, menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang turut berpartisipasi, mengungkap kematian bibinya. Itulah akhir perjalanan Juan Pablo yang memperdaya wanita dengan cinta, namun berisi racun mematikan. Sekian dulu cerita dariku, sampai jumpa di lain waktu.